Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erawati SSI MSI. Saya merupakan dosen dari program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri sejak tahun 2018 sampai sekarang. Sebagai dosen, kontribusi saya dalam mewujudkan dan mengembangkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Tridharma tersebut, saya memilih passion yang paling besar di bidang pengajaran atau pendidikan sebesar 60%, penelitian sebesar 20%, dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 20%. Ketiga bidang Tridharma saya laksanakan secara selaras, yaitu berhubungan dengan bidang ilmu sains kedokteran, terutama rumpun ilmu imunoserologi pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis yang sudah saya tekuni, di mana berhubungan juga dengan kuliah S2 saya, yaitu pada jurusan ilmu kedokteran dasar dengan tesis membahas mengenai pemeriksaan imunoassay atau imunoserologi dan berlanjut pada penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran di bidang imunoserologi. Salah satu mata ajar yang saya ampu adalah praktikum imunoserologi 1 pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis yang terjadwalkan di semester 3 dengan bobot 2 SKS praktikum. Sebelum dilakukan pengajaran, saya dan tim dosen pengajar melakukan diskusi untuk menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS berdasarkan panduan pedoman kurikulum Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis dan disahkan oleh Kaprodi D3 Teknologi Laboratorium Medis yang dapat tersaji pada laman Sistem Online Administration Student Information System atau disingkat dengan OASIS. OASIS adalah sistem informasi yang ada di IIK Bhaktiwiyata. Mata kuliah praktikum imunoserologi merupakan mata kuliah wajib yang sesuai kurikulum nasional dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis yang meliputi capaian pembelajaran mata kuliah praktikum imunoserologi 1, yaitu mahasiswa dapat memahami dan menerapkan serta mengaplikasikan ilmu pemeriksaan imunoserologi mulai tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik dari sampel klinis secara terampil untuk menghasilkan diagnostik imunoserologi yang tepat. Untuk mencapai CPMPA tersebut, maka dalam mata kuliah praktikum ini menggunakan pustaka acuan yang terdiri dari modul praktikum imunoserologi 1, buku dan jurnal terkait pemeriksaan imunoserologi. Deskripsi masa kuliah imunoserologi 1 praktikum yaitu mahasiswa dapat memahami dan menerapkan serta mengaplikasikan pemeriksaan imunoserologi di laboratorium yang mencakup pemeriksaan reaksi antigen antibodi dengan beberapa metode, antara lain metode aglutinasi, metode presipitasi, flokulasi, dan imunokromatografia. Kemudian menganalisis dan melakukan dengan tepat pemeriksaan imunoserologi untuk diagnosa laboratorium dengan pemeriksaan meliputi pemeriksaan C reaktif protein, pemeriksaan RF, ASO, pemeriksaan pada penyakit demam tifoid, sifilis, dan pemeriksaan uji kehamilan. Sistem pembelajaran yang saya lakukan menggunakan sistem Problem Based Learning atau PBL yang dilakukan secara luring atau tatap muka, di mana pembelajaran yang digunakan yaitu memberikan tutorial, kemudian diskusi kelompok, disertai tanya jawab dan kajian literatur, kemudian melakukan proses praktikum imunoserologi.
Pada proses pembelajaran ini, materi yang akan disampaikan menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada proses delivery, dilakukan di awal praktikum, yaitu menyampaikan kontrak kuliah dan memperkenalkan RPS kepada mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa diberikan materi tentang pengetahuan dan keterampilan laboratorium pemeriksaan imunoserologi, misalkan pada bab pelaksanaan pemeriksaan C reaktif protein yang berfungsi sebagai penanda inflamasi yang sesuai dengan petunjuk di dalam modul praktikum dan PowerPoint atau PPT yang telah diberikan. Pemberian materi dijelaskan secara sistematis dan terstruktur serta tutorial dan demonstrasi mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan imunoserologi. Kemudian dilanjutkan proses pendekatan interaction dengan model pembelajaran project based learning secara tutorial dan mahasiswa melaksanakan demonstrasi pemeriksaan imunoserologi. Dengan metode PBL, mahasiswa diharapkan lebih aktif dan kreatif untuk melakukan pemeriksaan imunoserologi dengan benar dan melakukan diskusi dari hasil pemeriksaan dan melakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman ilmu dan keterampilan mahasiswa agar lebih aktif dan kreatif. Setelah diskusi dan praktikum, mahasiswa membuat laporan hasil praktikum sesuai dengan modul praktikum yang telah diberikan secara kelompok dan secara individu. Proses berikutnya adalah proses asesmen dalam bentuk yaitu pelaksanaan pretest di awal praktikum atau sebelum praktikum untuk menguji kesiapan mahasiswa dari modul praktikum yang telah diberikan. Kemudian asesmen dilakukan dari hasil diskusi secara kelompok dan memberikan penugasan, yaitu mahasiswa membuat laporan kerja hasil praktikum secara individu yang lengkap dengan batas waktu pengumpulan laporan kelompok, yaitu kelompok dan individu 1 minggu dari pertemuan terakhir. Berikutnya evaluasi. Sistem penilaian mata kuliah praktikum imunoserologi 1 terdiri dari yaitu nilai pretest sebesar 20%, kemudian nilai tugas kelompok sebesar 20%, dan praktikum laporan individu hasil praktikum sebesar 20%. Berikutnya adalah post-test, di mana post-test terdiri dari post-test pasif praktikum yang penilaiannya sebesar 20% dan post-test aktif praktikum yang penilaiannya sebesar 20%. Penilaian di akhir praktikum berupa post-test pasif dengan tujuan mahasiswa memahami pemeriksaan imunoserologi dan post-test aktif praktikum dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi dan keterampilan mahasiswa pada pemeriksaan imunoserologi. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum imunoserologi 1 ya di sini, dan kita nanti masuk ke pertemuan ketiga yaitu mengenai pemeriksaan C reaktif protein atau CRP yang sesuai dengan RPS dan modul praktikum yang sudah kalian dapatkan. Sebelum praktikum, saya berikan pretest terlebih dahulu. Silahkan disiapkan buku pretestnya dan alat tulisnya. Sudah ya? Waktu pengerjaan pretest yaitu selama 15 menit. Saya berikan soal mulai dari sekarang, soalnya ada 5. Silahkan dikerjakan ya. Yang pertama, sebutkan dan dasar reaksi dari pemeriksaan CRP. Kemudian yang kedua adalah sebutkan jenis penyakit apa saja yang dapat menghasilkan pemeriksaan CRP yang positif.
Kemudian sebutkan kadar hasil pemeriksaan kualitatif dari CRP berapa. Yang keempat, sebutkan jika hasil pemeriksaan CRP positif yang menunjukkan kadar 24 IU per mili atau 24 mg per liter, pengenceran keberapa yang masih menunjukkan hasil positif CRP pada pemeriksaan semi kuantitatif. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Sudah selesai, silahkan dikumpulkan untuk pretestnya. Kita lanjut ke pendahuluan terlebih dahulu, baru nanti praktikum ya yang harus kalian kerjakan. Jadi pemeriksaan CRP atau C reaktif protein itu pengertian dari dulu. CRP sendiri itu adalah suatu protein fase akut ya, di sini berbentuk protein alfa globulin yang dihasilkan dari hati. Jadi yang produknya adalah hati organnya ya di sini, dan dapat ditemukan dengan sampelnya berupa serum dan plasma darah yang kalian praktekkan hari ini. CRP sendiri merupakan penanda inflamasi non-spesifik, jadi dia berfungsi sebagai pemeriksaan imunoserologi yang untuk mendeteksi adanya inflamasi atau peradangan. Tetapi sifat CRP itu dia tidak spesifik untuk satu penyakit ya, tetapi dia merupakan penanda inflamasi ya. Beberapa penyakit yang dapat meningkatkan kadar CRP tinggi antara lain yaitu infeksi dari bakteri, baik infeksi itu akut maupun kronis, itu nanti akan menyebabkan peningkatan kadar CRP. Kemudian adanya rheumatoid faktor atau rheumatoid arthritis di sini. Kemudian rheumatoid fever atau demam rematik juga dapat meningkatkan adanya pemeriksaan CRP dengan hasil positif. Kemudian ada lagi yaitu pasca operasi, jadi penderita atau orang-orang yang setelah operasi nanti hasil CRP-nya pasti meningkat ya. Kemudian inflamasi yang disebabkan karena faktor-faktor penyakit yang di atas. Kemudian adanya coronary artery disease atau penyakit arteri koroner di sini, dan kolagen di sini ya. Pemeriksaan C reaktif protein ini merupakan pemeriksaan imunoserologi yang termasuk dalam metode aglutinasi. Adakah yang tahu mengenai pemeriksaan metode aglutinasi itu sendiri? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Izin jawab, reaksi aglutinasi yaitu reaksi antigen antibodi yang membentuk seperti butiran pasir. Begitu, Bu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian adakah yang tahu mengenai hasil positif CRP pada penyakit apa saja? Mungkin? Saya izin menjawab, Bu. Salah satunya penyakit rheumatoid arthritis dan inflamasi yang disebabkan oleh luka diabetes. Baik, itu merupakan contoh-contoh yang dapat menghasilkan hasil pemeriksaan CRP positif ya. Kemudian sekarang masuk ke inti dari pemeriksaan C reaktif protein sendiri. Jadi dia bisa mendapatkan beberapa merek ya pada pemeriksaan CRP tergantung kit yang digunakan pada saat kalian melaksanakan pemeriksaan. Antara lain bisa menggunakan Glory Diagnostik, kemudian Fortress, Humatek, sama Plasmatek. Jadi tiap-tiap kit dari pemeriksaan imunoserologi itu nanti memiliki prosedur bermacam-macam. Jadi sebelum kalian melakukan pemeriksaan harus diketahui merek apa dan harus dibaca juga prosedur yang terdapat pada kit tersebut. Salah satunya adalah di sini saya menggunakan kit Glory Diagnostik ya di sini. Dasar reaksi dari pemeriksaan CRP yaitu metode aglutinasi latex indirect dengan menguji suspensi partikel yang dilapisi antibodi CRP anti-human terhadap serum yang tidak diketahui. Kemudian prinsipnya adalah menggunakan reverse passive agglutination, yaitu terjadi aglutinasi antara serum penderita yang mengandung CRP dengan partikel latex yang telah dilapisi dengan anti-human CRP antibody pada hasil positif ya.
Bila hasil positif nanti memiliki kadar serum sebesar lebih dari 6 mg per liter ya. Tujuan dari pemeriksaan CRP sendiri yaitu untuk mengetahui adanya C reaktif protein yang terdapat dalam serum penderita. Kemudian sekarang kita masuk ke prosedur pemeriksaan CRP di sini. Tentunya dia terbagi menjadi 3 pemeriksaan mulai dari tahap praanalitik, analitik sampai pasca analitik ya. Tahap praanalitik yaitu disiapkan semua baik alat, reagen sama sampel pada suhu kamar di sini. Jangan lupa dihomogenkan terlebih dahulu supaya tidak menghindari dari hasil positif palsu atau negatif palsu dari pemeriksaan CRP nanti. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap analitik yaitu untuk penentuan, ada 2, penentuan kualitatif dan penentuan semi kuantitatif. Alat dan bahan yang diperlukan pada saat praanalitik yaitu mulai dari salin yang nanti digunakan pada pengenceran metode semi kuantitatif, kemudian mikropipet ya, kemudian yellow tip, serum, rotator yang digunakan untuk menghomogenkan serum dan reagen yang nanti kita praktekkan, sama berikutnya adalah kit reagennya, di mana kit reagen dari pemeriksaan CRP yaitu berisi reagen latex CRP sendiri, kemudian di dalamnya mengandung kontrol positif yang nanti dapat dibedakan antara hasil negatif dan positif, kemudian kontrol negatif, slide hitam CRP yang berfungsi untuk mencampurkan reagen dan serum sama kontrol positif dan negatif, kemudian batang pengaduk yang disposable ya. Kemudian prosedur kerjanya pada pemeriksaan analitik ada 2, yaitu mulai dari penentuan kualitatif ya. Penentuan kualitatifnya tentunya yang pertama adalah disiapkan reagen latex CRP, kemudian sampel serum sama kontrol positif dan kontrol negatif. Langkah berikutnya adalah menambahkan sampel berupa serum atau plasma, kemudian kontrol positif dan kontrol negatif pada masing-masing lingkaran, di mana serum atau plasmanya biasanya yang paling banyak digunakan adalah serum sebanyak 50 mikroliter, kemudian kontrol positifnya 1 tetes dan kontrol negatifnya 1 tetes, di mana kontrol positif dan negatif 1 tetes itu setara dengan sama dengan sampel yaitu sebanyak 50 mikroliter ya. Setelah itu, setelah diteteskan kemudian dihomogenkan antara reagen dan sampel atau kontrol positif dan kontrol negatif pada masing-masing lingkaran menggunakan menggunakan batang pengaduk ya. Kemudian yang berikutnya adalah digoyang-goyang supaya lebih rata dan diletakkan di rotator yaitu dengan kecepatan 100 rpm selama 2 menit ya. Langkah berikutnya diamati atau dibaca hasilnya selama tidak boleh lebih dari 2 menit untuk mendapatkan hasil apakah pemeriksaannya didapatkan hasil positif atau negatif ya. Kemudian nanti silakan setelah ini kalian praktek masing-masing ya. Untuk metode kualitatif dahulu, hasil metode kualitatifnya yaitu di tahap pasca analitik, di mana hasil positif aglutinasi di mana kadarnya yaitu lebih dari 6 IU per mili, atau kalau dimigramkan yaitu lebih dari 6 mg per liter atau lebih dari 0,6 mg per desiliter. Sedangkan kalau yang negatif kurang dari ya, yaitu kurang dari 6 IU per mili atau kurang dari 0,6 mg per desiliter atau kurang dari 6 mg per liter ya. Silahkan pakai handscoon, jangan lupa ya untuk melakukan praktikumnya. Sampelnya ada di meja kalian, silahkan dikerjakan. Ya, sebelum praktikum jangan lupa ditulisi terlebih dahulu ya, diberi keterangan yaitu positif kontrol, negatif kontrol sama sampelnya ya. Sudah, silakan dihomogenkan di masing-masing lingkaran ya. Jangan lupa
Kalau menggunakan batang pengaduk, satu kali pakai atau menggunakan tisu ya untuk membersihkannya. Rata ke semua lingkaran. Sudah, kalau sudah dihomogenkan terlebih dahulu baru diletakkan di rotator ya. Sudah 2 menit, silakan dimatikan. Silakan diambil untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Pembacaannya silakan di meja masing-masing ya. Sudah. Silakan dilihat hasilnya. Untuk yang positif kontrol gimana? Positif. Terjadi aglutinasi ya. Kemudian kalau yang negatif kontrol negatif ya, tidak terjadi aglutinasi. Untuk yang tes atau sampelnya negatif kontrol. Oke. Dari hasil pemeriksaan ini untuk kelompok yang 1 yaitu didapatkan kalau yang negatif dari sampelnya kadarnya berapa? Kurang dari 6 mili. Oke. Sebentar ya, ganti yang satunya. Kelompok 2 hasilnya bagaimana? Hasilnya negatif kelompok 2. Negatif. Ya. Dibaca dulu untuk yang positif kontrol yang ini mana? Positif kontrol di tengah Bu. Di tengah hasilnya butiran pasir, terbentuk aglutinasi butiran pasir, kemudian yang negatif kontrol tidak terjadi aglutinasi, sedangkan tesnya negatif tidak terjadi aglutinasi. Kesimpulannya hasil pemeriksaan kadarnya berapa untuk yang ini? Kurang dari 6. Baik, itu ya hasil dari pemeriksaan kita hari ini. Kita lanjutkan penjelasan untuk pemeriksaan metode semi kuantitatif. Silakan di tempat masing-masing ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi sesuai hasilnya untuk praktikum kita hari ini dari 2 sampelnya menunjukkan hasil negatif dengan kadar kurang dari 6 IU per mili atau 6 mg per liter di sini. Dan di sini tentunya jika hasil positif dilanjutkan metode semi kuantitatif. Tapi karena untuk hari ini kedua sampelnya hasilnya negatif ya, berarti tidak dilanjutkan. Meskipun seperti itu, saya akan menjelaskan bagaimana prosedur yang harus kalian kerjakan pada saat metode semi kuantitatif bila hasil metodenya yang kualitatif nanti hasilnya positif ya. Di sini untuk tahap semi kuantitatifnya yaitu menggunakan pengenceran menggunakan buffer salin sebanyak 50 mikroliter, yaitu dengan pengenceran setengah, seperempat, dan seperlapan. Caranya adalah yang pertama untuk pengenceran setengah yaitu diambil buffer salin sebanyak 50 mikroliter, kemudian ditambah dengan serum ya sebanyak 50 mikroliter, diletakkan di slide ya yang sudah diberi tulisan yaitu pengenceran setengah ya, dihomogenkan menggunakan mikropipet. Kemudian diambil sebanyak berapa? 50 mikroliter untuk diletakkan di pengenceran seperempat ya. Dari pengenceran seperempat ditambah juga salin ya sebanyak 50 mikroliter, kemudian dihomogenkan. Kemudian setelah dihomogenkan diambil lagi 50 mikroliter untuk diletakkan di pengenceran 1/8. Dari pengenceran 1/8 kemudian ditambahkan buffer salin lagi sebanyak 50 mikroliter, kemudian dihomogenkan, dan hasil terakhir pengencerannya ini nanti setelah dihomogenkan diambil sebanyak 50 mikroliter untuk dibuang ya. Dari masing-masing lingkaran di slide-nya itu yaitu pengenceran setengah, seperempat, dan 1/8,
yaitu masing-masing diambil 50 mikroliter dari pengenceran setengah, 1/4 sama 1/8 untuk dilakukan tahap semi kuantitatif yang ditambah dengan reagen CRP latex ya, untuk menentukan berapa kadar CRP pada metode semi kuantitatif ya, di mana kadar CRP untuk hasil metode semi kuantitatif di sini dilihat dari pengenceran serum tertinggi sesuai dengan perkiraan jumlah CRP dalam miligram per liter yang ada di dalam spesimen uji. Konsentrasi CRP dapat dihitung sebagai berikut, di mana CRP nanti memiliki miligram per liter, yaitu jumlahnya adalah S kali D, di mana S itu sendiri adalah nilai sensitivitas reagen CRP, yaitu sebanyak 6 mg per liter, sedangkan D adalah pengenceran serum tertinggi yang menunjukkan hasil aglutinasi yang nanti dapat dilihat di pengenceran di angka bawah, baik itu setengah, 1/4 ataupun 1/8 ya, ataupun seterusnya bila hasilnya positif. Misalkan aglutinasi terakhir pada pengenceran metode semi kuantitatif didapatkan terakhir pada pengenceran 1/4. Berarti kadarnya berapa? Caranya adalah kadar dari CRP sebanyak 6 mg per liter dikalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah berapa? 24 EU per mili atau 24 mg per liter. Jadi di situ contoh dari pemeriksaan CRP metode semi kuantitatif yang dapat menentukan kadar CRP dari serum penderita atau sampel penderita itu sendiri. Ya. Kemudian nanti kadar dari CRP yang normal yang bisa kalian lihat pada hasil pemeriksaan untuk saat ini, praktikum kalian hari ini, yaitu kurang dari 6 mg per liter atau 6 IU per mili, yaitu termasuk di normal ya. Kalau normal sebanyak 0,5 sampai 3 mg per liter ya. Kemudian kalau terjadi peningkatan antara liter ya. Oke, sekian pembahasan dari saya, dan kalian sudah menyelesaikan praktikum pemeriksaan CRP kita hari ini. Jangan lupa hasilnya tadi dibuat laporan kelompok ya, praktikum yang nanti akan saya nilai di akhir praktikum. Kemudian nanti di 1 minggu ya, saya beri waktu untuk membuat laporan praktikum CRP yang individu ya, dikumpulkan nanti ke saya di laboratorium imunoserologi. Daftar pustakanya nanti bisa menggunakan modul praktikum sama penjelasan dari saya, ataupun buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pemeriksaan imunoserologi. Sekian praktikum kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh materi video perkuliahan praktikum imunoserologi 1 dari saya. Dengan ini saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.